Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamun ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu pada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita patut bersyukur karena berkat ridho, inayah, hidayah Allah sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kami ini adalah hal yang positif. Maka saya pernah berpikiran bahwa khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu adalah sabda Rasulullah SAW. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya akan sampaikan hal-hal yang menjadikan manusia nanti, apakah manusia itu akan menjadi manusia yang bahagia atau manusia yang sebaliknya, yaitu manusia yang tidak Allah berikan kebahagiaan. Dalam hal ini adalah manusia yang celaka. Maka ulama mengatakan di dalam kitab Nasul Ibad, alamatus syaqawah arba'atun, ada empat hal itu adalah tanda-tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang celaka. Yang pertama adalah dzikru hasanatil madiyah. Kita selalu mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Sekali lagi, kita selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini pernah. Jadi dahulu kita pernah membuat kebaikan, dan kebaikan itu kita ingat-ingat sampai sekarang, dan bahkan kita ucap-ucap. Anda bertemu dengan orang yang pernah Anda dulu tolong, terus orang itu menjadi sukses misalkan. Hari ini kita ketemu dia. Dulu kau kalau tak aku tolong, jadi apa sekarang? Masjid ini aku yang bangun loh. Kalau aku nggak bangun masjid ini, tidak akan seperti ini. Nah, hal-hal semacam itu. Maka kebaikan apapun, apakah bentuknya sedekah, apakah itu bentuknya pertolongan, tak usahlah kita sampaikan ke orang-orang, karena semakin kita menutupi itu, maka Allah akan semakin membukanya sehingga Allah tahu bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Selama kita tidak obrolkan, kita omongkan kebaikan-kebaikan itu. Apalagi kalau kebaikannya kita sampaikan kepada orang yang pernah kita tolong. Kamu dulu pernah saya tolong. Kalau dulu kamu gak saya tolong, kamu gelandangan hari ini. Fit, gak usah disampaikan seperti itu. Karena di dalam Islam ada kalimat begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kau batalkan pahala sedekahmu dengan mani. Mani itu adalah mengucap-ucap. Ada menyakiti. Ya. Diingatkan kembali. Aku pernah nolong kamu. Ingat. Hati-hati, itu adalah tanda bahwa orang itu termasuk orang yang celaka kelak di akhir. Yang kedua, nisyanu dunubil madiyah. Orang selalu melupakan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi kalau kita sering melupakan dosa-dosa yang terdahulu, bagaimana kita akan berpikir? Hidup kita itu bakal lemah. Tetapi kalau di pikiran kita dosa, maka kita akan berubah menjadi orang baik. Paling tidak kita tidak akan pernah melakukan dosa-dosa itu lagi. Oke. Yang ketiga, yang menjadi tanda bahwa manusia itu termasuk orang celaka nanti di akhirat, itu adalah nadruman dunahu fil akhir. Ayat itu melihat orang di bawah kita dalam aliyah akhirat, dalam aliyah agama. Anda tidak termasuk orang baik kalau Anda berpikir aku sholatnya 17 rakaat itu dicampur qobliyah ba'diyah. Kamu enggak. Aku sudah hafal 10 juz, kamu baru 3. Aku sudah sedekah 100.000, kamu cuma 50.000. Jangan melihat ke bawah. Kalau kebaikan, maka lihat ke atas. Sekali lagi, kalau kebaikan jangan melihat ke bawah, harusnya kita melihat ke atas. Aku cuma bisa sedekah 10.000, kok kawan-kawan aku bisa 100.000. Aku cuma bisa sholat duhanya itu 2 rakaat, kok kawan-kawan aku itu 8 rakaat. Jangan melihat orang dalam bab agama ke bawah.
Yang terakhir, yang menjadi tanda-tanda kecelakaan itu adalah nadru man fawqahu di dunia. Kita selalu melihat orang di atas kita dalam hal-hal duniawi. Kalau hari ini kita punya handphone sinit-nit kecil itu, terus kita ngelihat orang-orang sudah punya Android. Kalau hari ini kita punya motor, jangan ngelihat orang yang punya mobil. Orang yang punya mobil, jangan melihat kepada orang yang mobilnya lebih mewah. Nanti itu bakal menyakitkan. Orang yang naik mobil mewahnya, kita yang ke rumah sakit. Tidak seperti itu. Maka ketika itu masih berlaku, maka sifat syukur kita itu tak akan pernah ada. Kita selalu iri, kita selalu dengki dengan apa yang Allah berikan terhadap orang lain, apa yang Allah berikan terhadap mereka-mereka yang dunianya lebih besar daripada kita. Itu 4 hal itu jauh. Jangan sampai kebaikan kita, dosa kita, pandangan kita terhadap yang 2 tadi itu harus profesional, harus proporsional. Oke, ingat, jangan pernah mengingat-ingat kebaikan, jangan melupakan kejelekan-kejelekan kita, jangan melihat orang dalam hal agama itu terhadap yang lebih rendah daripada kita, jangan melihat orang di dalam hal duniawi di atas kita. Dengan begitu kita insyaallah akan termasuk orang-orang yang berbahagia nanti di yaumul qiyamah. Itu saja untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.